Manir. Besarnya. Bapak Lasmi lagi besar semalam. Aku nggak mau dihitung aku. Udah jatuhan. Mau beri kayak plastik. Buru doh miren. Dah, entah tuh ukur. Salam menjojua, nah de Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Selamat menyambut hari pertama. Oh, saya lupa semalam pemirsa. Selamat menyambut Punggal ya untuk seluruh umat Hindu di seluruh dunia. Happy Punggal. Jadi pemirsa, pagi ini kayak mana kabar kalian hari Senin ya? Oh my goodness sekali. Kalau hari Senin itu tuh cerita yang paling banyak adalah cerita kemalasan ada, kesegaran ada, semangat sekolah ada. Ini nenek saya pun sudah bangun. Minum teh manis kam? Hah? Nanti tigan pendengarannya. Minum teh manis? Mau minum teh manis? Oh, nantilah dia cakap. Semalam bagi taunya kam. Lebih kata kena. Oh, coba. Kata nenek saya pesan singgem pada nenek saya harus banyak minum pemirsa. Sebab dia nampak badannya kering sangat kot. Semalam saya sudah siapkan semua ini biar pagi-pagi tuh nggak usah gelagapan. Bahan-bahannya, ikan bilisnya, ikan gorengnya, sayurnya, semua udah saya potong-potong. Jadi tinggal cengcong. By the way ini busway, saya belum masak nasi, lupa pemirsa. Dia paling lambat tidur. Paling awal bangun. Ini saya nak goreng ikan keli dulu. Ini saya sudah 1 malaman. Saya rendam pakai tepung bestari. Udah lama rendam, udah lezat lah, meresap semua. Semalam singgem dapat ikan besar sekali. Jadinya ya udah. Ayo depan deh, ayo deh. Nanti kena minyak anakku. Mama tak letak pula tepung. Malam sebelum tidur saya cuci semua piring pemirsa. Walaupun sekarang ada yang menolong saya. Kalau tinggalkan piring ini kotor-kotor kan nggak tenang tidur. Ini pagi sudah menetes semua airnya, tak payah lap lagi. Udah boleh terusin. Saya nih pemirsa. Berkawan dengan siapapun boleh, mak-mak boleh, anak gadis boleh, nenek-nenek pun boleh. Apa nakku? Jadi tuh memang udah beberapa kali juga lah saya dengar kan. Kita tuh cerita-cerita sama nenek-nenek gitu. Adalah dalam 4 nenek-nenek termasuklah mama saya, nenek saya ini cerita pada saya. Gimana mereka itu sebenarnya risaunya pemirsa. Risaunya di hari tua. Risaunya sebab apa Kak Sri? Risau di hari tua mereka pemirsa. Ada satu nenek di kampung saya ini lah, macam saudara juga lah. Dia itu hari-harinya cuma ambil sapu lidi, ambil daun apa namanya itu? Sawit. Tiap kali dia jual daun sawitnya itu seminggu sekali. Di sini tuh tokenya datang setiap hari Kamis. Jadi setiap kali dia jual, duitnya itu dia bagi cucunya untuk disimpan dalam bank gitu, masukkan dalam bank gitu pemirsa. Sudah ada sawitnya, ada, cuman sawitnya itu separuh lah. Sini kan kalau kita ada sawit bagi 3 pemirsa, 1 untuk yang punya, 1 untuk yang panen, anaknya lagi ambil, udah bagi 3. Kenapa mereka semua stres? Karena mereka itu memikirkan kalau misalnya nanti itu sakit ya kan, uang anak nggak ada, terus nanti kalau mau bawa ke hospital, kalau nanti uang nggak ada, katanya mana ada anak mau bawa ke hospital, kata gitu. Kebanyakan lah menurut saya dengar cerita lah begitu. Istilahnya tuh mereka tuh takut kalau misalkan nanti mereka itu sakit, mau bawa ke hospital tuh nggak ada uang. Makanya mereka itu nyimpan uang. Kayak mama saya pun gitu tau. Bukan dia macam takut, macam nggak percaya, enggak. Cuman dia macam buat jaga-jaga lah. Biar nggak menyusahkan sesiapa gitu.
Nenek yang ini pun pemirsa, setiap kali dia jual sapu kan dia dapat 200 kah 300, dia simpan dalam bag. Tak sangka-sangka juga udah berjuta juga uangnya pemirsa. Saya rasa mungkin nanti tua saya pun begitu ya kan. Kita macam tak yakin anak akan bawa kita berobat kalau kita sakit, kalau kita tak ada duit. Sebab apa? Sebab dia punya tanah semua dia sudah bagikan untuk anak-anak dia. Makanya itu adalah kesalahan besar kalau kita masih hidup tapi tanah udah kita bagikan untuk anak-anak. Wasiatkan aja. Selagi hidup kita yang ambil. Mau lendam lagi tepung, mau ambil lagi peti ais, ini lagi mau masak. Pukul berapa? Berapa lah. Anak cukup makan. Mau pergi anak nanti lambat. Bruh. Mama saya pun gitu pemirsa, dia jual-jual lidi, nanti udah cukup duit dia pakai beli emas gitu. Dia kata memang kau nanti sayang sama mamamu, tapi pasanganmu, suamimu atau istrimu kena pikir juga katanya. Saya pikir ayo macam ini susah kah jadi ibu, ada lagi simpan duit, udah ada minta, anak minta, kata pinjam, tak bayar-bayar, ada juga pemirsa. Keluhan-keluhan orang tua kalau kalian dengarkan. Kita tuh belajar, istilahnya tuh selagi ada tuh mau simpan duit. Memang betul kalau kita tak ada, jangankan orang lain, anak pun kadang-kadang gak ngurus kita kalau kita gak ada apa-apa lagi. Ini ikannya pemirsa, ini yang last nih. Nampak sebagian tuh udah mulai garing. Ini boleh kita angkat ya. Ini goreng harus sampai kecoklatan, sebabnya ikannya itu besar sekali. Kalau nggak sampai kecoklatan, takut yang di dalam itu nggak masak. Keli ini garing baru sedap kan. Nah, ini udah cukup garing. Kadang-kadang kalian tahu ikan bilis saya ini udah garing. Saya setting kamera, angkat jam sudah gosong. Yang paling teruk lagi udah buat semua, tengok-tengok mic tada on. Ya. Kalau udah masak buat video memang. Ini terung pula, ini 2 biji terung. Dia tuh udah kumpul duit, udah kumpul duit, udah berapa juta anak dia tahu pinjam dulu. Udah gitu kalau udah minta namanya yang minjam anak, apalagi kok kita tinggalnya sama anak ini kan, segan. Terakhir makan hati. Kalau kalian dengar cerita-cerita orang-orang tua pemirsa yang udah warga emas lah, yang udah lansia-lansia ini, sedih tau. Mereka akan cerita gimana mereka itu kayaknya serba salah gitu pemirsa, serba salah. Kalau nggak dikasih, yang sana nggak mau sembang, yang sini nggak mau sembang. Kalau dikasih, pas dia sakit mau pergi ke klinik ke kemana, tak ada duit. Serba salah. Mungkin kita pikir udahlah nggak usah kasih, ngapain kasih, wah. Makanya saya itu belajar. Susah juga jadi orang tua ini, serba salah. Apalagi kalau kita udah tua. Makanya itu kebanyakan orang-orang tua katanya itu, kalau boleh umurku nggak usah sampai 60 lebih deh, 60 tuh udah cukup, udah ngam itu. Karena kalau udah lebih dari itu katanya tuh udah jadi beban, katanya gitu. Ada sebagian seperti itu, ada yang enggak, ada juga yang bagus anaknya, ada juga memang yang saya pun tak tahu lah kadang-kadang misalnya. Saya kalau dengar mereka cerita, 2-3 orang udah situ cerita, kalau orang tua tuh cerita ya tentang gitu-gitu aja. Saya dengar aja, saya diam, saya dengar aja. Jadi pengajaran, betul tak? Betapa susahnya tau jadi seorang orang tua. Berapa banyak kalian tengok case-case orang-orang tua yang ada apa-apa tuh diterlantarkan lah, dibuang lah, diletak di jalanan lah. Jangan sampai kita ini menuang gak ada apa-apa. Ini terung kita udah masak ya. Yang angkat terungnya pula. Kalau cukup sampai petang tak payah masak. Kadang-kadang gak cukup.
Kita masukkanlah. Ini saya sudah tambahkan garam ya. Sedikit gula. Ini boleh kita, terus yang ini saya nak menumis pemirsa, tumis. Tahu kalian artinya tumis? Tumis, tuang minyak sedikit. Kita masukkan sayur pahit, oge dengan ini sayurnya. Selalunya saya rebus, ini kalau saya tumis. Saya ingat tadi mau tumis kering, tapi kalau nggak ada kuahnya boleh makan itu kan. Oke pemirsa, kita nak makan. Lauk kita hari ini ada sayur pahit masak tumis, sambal terung ikan bilis, dan ikan kelis, sup ayam untuk madbe.